Tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ikutin Cici berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa beribadah pada Tuhan. Kau berkati ibadah kami, biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean, leaning on the Lord's side. Sekali lagi kita mau katakan whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the I lean, I lean, I lean, I lean, I lean, leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean, leaning on the Lord's side. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sungai kehidupanku. Sekali lagi, Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi kuserahkan ya Tuhan. Kuserahkan ya Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan melalui video ini Tuhan. Berkati setiap hati kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan memulai membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab ya. Satu tokoh Alkitab ini adalah Naomi ya. Kita akan belajar dari seorang Naomi. Siapa sih Naomi itu? Jadi sedikit cerita dulu ya sebelum adik-adik mungkin penasaran siapa sih Naomi, atau mungkin adik-adik udah tahu siapa itu Naomi. Tapi saya akan coba jelaskan sekali lagi ya. Jadi saya akan membahas Naomi melalui ayat Alkitab Rut pasal 1 ya. Semua pasal 1. Jadi saya akan membahas secara singkat ya adik-adik. Jadi begini, ada seorang laki-laki bernama Elimelek. Elimelek itu mempunyai istri namanya Naomi. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Naomi. Sepasang suami istri ini ya, mereka itu pergi dari Israel, meninggalkan Israel dan pindah ke Moab, adik-adik. Jadi mereka pindah karena waktu itu di Israel sedang ada kelaparan. Dan di sana mereka sudah punya anak yang bernama Kilion dan Mahlon. Jadi mereka pindah ke Moab dan tinggal di Moab. Gak lama kemudian Elimelek meninggal, sehingga mereka harus hidup bertiga, mamanya dan kedua anaknya, mamanya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, adik-adik, sesudah itu Mahlon dan Kilion menikahi seorang perempuan. Mahlon menikahi seorang perempuan, Kilion juga menikahi seorang perempuan. Yang pertama menikahi Oprah dan yang kedua menikahi Ruth. Jadi Ruth dan Oprah ini adalah orang Moab, adik-adik. Jadi mereka tinggal bersama-sama akhirnya, dan gak lama setelah itu anak-anaknya Naomi meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal, sehingga sisalah Naomi dan para menantunya yaitu Oprah dan Ruth ya. Dan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sifat dan karakter dari Naomi. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari karakter seorang Naomi ya. Jadi ketika anak-anaknya meninggal, Oprah dan Ruth disuruh oleh Naomi untuk pergi meninggalkan Naomi. Maksudnya mereka pergi meninggalkan Naomi dan Naomi ingin berhidup sendirian gitu ya. Tentu saja ini adalah poin penting kenapa saya merasa Naomi ini adalah sosok karakter yang perlu kita pelajari ya adik-adik. Jadi Naomi ini menyuruh kedua menantunya itu dengan tujuan adik-adik, bahwa Naomi sadar bahwa Ruth dan Oprah masih muda dan mempunyai potensi yang lebih besar, sehingga tidak perlu mengikuti dia. Jadi Naomi ini memikirkan masa depan dari Ruth dan Oprah. Jadi karakter ini yang sangat-sangat menurut saya sangat perlu dicontoh. Jadi kita sebagai anak-anak Kristen, adik-adik sebagai anak-anak Kristen yang percaya sama Tuhan, kita pasti pernah bertemu dengan teman-teman, pernah bertemu dengan saudara-saudara mungkin ya. Mungkin kita harus belajar untuk tidak egois adik-adik. Kita harus belajar untuk memikirkan orang lain terlebih dahulu. Seperti Naomi memikirkan masa depan dari menantunya, yang dia pikir bahwa menantunya akan lebih baik ketika berpisah dengan dia. Nah, ini poin yang pertama adik-adik. Jadi kalian tidak boleh egois, kalian harus mementingkan kepentingan orang lain, kalian harus belajar untuk mengasihi orang lain, memikirkan orang lain. Poin yang menarik berikutnya adalah Naomi memperkatakan perkataan berkat untuk menantunya. Jadi adik-adik, poin kedua adalah Naomi memberkati lewat perkataannya. Jadi adik-adik mungkin hari ini berpikir apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat. Cukup simpel ya adik-adik. Kalian cuma perlu memperkatakan hal yang positif buat teman-teman kalian.
teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, kan memperkatakan positif, memberkati mereka seperti yang Naomi lakukan. Di ayat ke-8 Naomi bilang kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Nah, Naomi ini memberkati dari menantunya. Jadi hal yang positif dari Naomi, yang pertama dia tidak egois, yang kedua dia memberkati orang lain, yang adalah menantunya. Yang menarik, ini adalah poin terpenting menurut saya dari kehidupan dan tokoh Naomi. Jadi Naomi ini tidak hanya egois dan tidak hanya memberikan perkataan berkat, tapi dia juga memberikan dampak yang luar biasa. Apa itu dampak ya adik-adik? Apa dampak yang diberikan oleh Naomi? Jadi begini, Ruth dan Oprah adalah menantu yang tinggal di Moab, yang mempunyai Allahnya sendiri. Mereka tidak menyembah Tuhan Yesus, mereka tidak menyembah Allah orang Kristen, mereka menyembah Allah lain. Dan ketika mereka mengikut Naomi, adik-adik, mereka merasakan bahwa Naomi itu mengubahkan, Naomi itu menjadi dampak, Naomi itu menjadi teladan buat kehidupan mereka, sehingga mereka sangat mengasihi Naomi, sangat mencintai Naomi, sangat sayang sama Naomi. Mereka berdua itu sangat sayang sama Naomi sampai tidak rela meninggalkan Naomi, adik-adik. Berarti Naomi itu sangat-sangat baik orangnya, sangat-sangat memberikan dampak, sangat-sangat peduli terhadap mereka, sehingga mereka percaya Tuhan. Bahkan Ruth sendiri berkata bahwa aku akan mengikuti Allahmu, karena memang berarti dia mengenal Allahnya Naomi lewat perbuatannya Naomi. Ini yang penting adik-adik. Jadi adik-adik, saya akan menyimpulkan tokoh Naomi ini dalam 3 poin seperti yang sudah disebutkan di awal tadi video. Jadi kita akan belajar tokoh Naomi. Pertama, sifatnya dia tidak egois, dia memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dia juga adalah orang yang selalu memperkatakan hal positif dan memperkatakan berkat. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang sangat berdampak dan menjadi contoh sehingga orang lain yang tidak mengenal Allah menjadi kenal akan Tuhannya. Jadi adik-adik, mungkin di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita, mari kita belajar sama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Mungkin kita belajar untuk tidak egois, kita belajar untuk memberkati orang lain, kita belajar untuk menjadi berkat untuk orang lain. Jadi adik-adik semua, mungkin di minggu-minggu ke depan ketika adik-adik belajar di sekolah virtual learning, atau mungkin adik-adik juga bertemu dengan saudara-saudara kalian bisa mempraktekkan 3 hal ini sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Simple bukan? Jadi itu aja adik-adik firman Tuhan buat pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat adik-adik semua, dan adik-adik semua bisa mempraktekkan firman ini di dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hari ini pasti bersuka cita ya, karena tadi sudah memuji-muji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Kita ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12a ya. 1 Timotius 4 ayat 12a. Bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 12a ya, ada a-nya, jadi setengahnya saja ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya ya. Dihafalkan di rumah biar itu menjadi berkat dan pegangan buat kita semua. Yuk, sekarang kita akan tutup dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu bersyukur untuk hari ini kami boleh memuji dan meninggikan Tuhan. Kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Kami menjadi teladan dalam hidup kami dimanapun kami berada.
Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Berkati juga guru-guru yang sudah melayaninya. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan dalam pimpinan-Mu. Berkati kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, dan Engkau terus menjaga dan melindungi kami, sehingga pada minggu depan kami boleh kembali beribadah, meninggikan dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.